Halo, selamat siang Proces Lover, sahabat Bareka, dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak sekali pelaku usaha kuliner di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yaitu webinar sukses bersama Proces. Ini adalah edisi bulan September tahun 2022, dengan narasumber yang sudah hadir di dalam acara ini, dan pastinya Anda semua juga penasaran ya, pengen mengikuti acara ini karena pengen dengar langsung dari, mungkin Anda sudah pernah berkali-kali mampir ke kafenya beliau, sudah pernah menikmati minuman yang ada di kafenya beliau ya, dan sekarang pengen dengar langsung dari ownernya bagaimana sih kafenya itu bisa dijalankan dengan menurut saya punya kriteria sukses lah, dengan kondisi waktu mulai itu kondisinya juga tidak mudah, masuk masa pandemi ya, dan mereka bisa bertahan, dan sekarang sudah punya 8 outlet, salah satunya ada di Washington DC di Amerika Serikat. Halo Pak Wempi. Halo Pak. Terima kasih Pak udah mampir di Bareka. Thank you. Senang sekali saya dibawain juga nih, ada beberapa produk dari Dua Coffee, tapi apa nanti kita akan jelasin, dan kita perlu banyak belajar nanti dari Pak Wempi ya. Mudah-mudah begini ya, tapi ilmunya jangan diragukan ya, segudang. Beliau pernah bekerja di sebuah perusahaan industri otomotif nasional selama 5 tahun ya. Kemudian pernah juga menjadi seorang pengusaha sop kambing ya, makanya tadi saya keingat sop kambing di kulkas itu. Oke, pernah juga bekerja di bidang alat-alat kesehatan. Waduh, pantesan habis makan sop kambing kena kolesterol, jadi alat kesehatan dia masuk ya. Kemudian masuk juga di bidang kids fashion ya, sebagai co-founder, dan terakhir masuk ke bidang F&B yang kedua setelah sop kambing tadi, yaitu di Dua Coffee sebagai ownernya. Oke, nah saya udah berikan intro singkat tapi berbobot mengenai bagaimana kiprah bisnisnya beliau dan karirnya beliau ya. Pak Wempi, Ya. Ini perjalanan dari otomotif ke sop kambing, ke alat kesehatan, ke baju-baju anak-anak, sekarang masuk ke F&B. Ini yang terakhir atau masih ada mau balik lagi nih, pivot lagi nih ke arah bisnis yang berubah sama sekali dari F&B? Gimana nih sekarang rasanya di bisnis F&B? Ya. Konsep bisnisnya sama Pak. Yang kita cari pasti adalah keuntungan. Iya. Tapi kan bisnis itu nggak melulu soal keuntungan. Ada proses yang harus dibangun, ada proses yang harus dilewati gitu, dengan segala dinamikanya ya Pak ya. Beda-beda tuh Pak. Dari dunia otomotif, terus ke kids fashion, terus sekarang ada di F&B. Ini dinamikanya berbeda, tujuannya sama Pak. Jadi kalau saya tuh bilang, kita tuh harus menjadi orang yang bermanfaat tuh Pak, buat banyak orang. Jadi gitu. tidak hanya sekedar mendapatkan profit. Tidak sekedar keuntungan pribadi, Oke. tapi bagaimana orang yang support kita, bekerja di bawah kita, menjadi sejahtera Pak. Oke, jadi tim kita sejahtera dan konsumen kita juga happy ya, Konsumen kita juga happy, harus Pak. sehingga dia kembali dan kembali lagi. Betul. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya kisah perjalanan Dua Coffee ini? Apakah memang dari awal Pak Wempi itu sudah bercita-cita kepengen punya kafe karena lihat orang lain pada buka kafe, atau bagaimana? Coba Pak, bisa dijelasin. Iya. Awalnya gitu Mas. Jadi saya ngelihat, saya itu penggemar kopi, terus saya ngelihat banyak ya coffee shop di yang bertumbuh gitu. Terus kemudian saya ngobrol, akhirnya saya pengen nih Pak punya coffee shop. Dan yang jadi problem adalah bagaimana kita bangun brandnya. Karena mungkin kalau kita punya modalnya, kita bisa bangun tempatnya, produknya mirip gitu Pak. Iya, iya. Yang membedakan adalah branding dan hospitality. Branding dan hospitality. Betul. Terus akhirnya saya ngobrol, ketemulah sama founders Dua Coffee. Iya. Akhirnya saya ngobrol, akhirnya Dua Coffee bilang gimana kalau kita bergabung. Oh, jadi sebelum Pak Wempi masuk, sebelum Pak Wempi bergabung, sorry. Jadi Dua Coffee itu, Cafe Dua Coffee itu sudah ada sebelum Pak Wempi bergabung? Betul, sudah ada dulu. Oh, oke. Ya, ya. Sudah dulu, saya kemudian bergabung, masuk. Salah satunya dengan foundersnya adalah Aldi, Pak.
Jadi Aldi menjadi partner saya, terus kemudian kita sama-sama punya tujuan, yuk gimana caranya kita membesarkan Duo Coffee. Jadi besar nggak sekedar nama cabang, tapi juga karyawannya juga tumbuh sejahtera gitu Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi yang kita lakukan waktu adalah ya udah kita ngobrol, ya mencari chemistry Pak pasti. Kan nyari partner itu kayak nyari istri Pak. Gitu ya. Betul. Emang udah beristri nih. Sudah ada Iya, udah Pak. bisa tahu kayak nyari istri. Oke. Benar. Nah. Dia nyari partner kayak nyari istri, apakah kita mempunyai visi dan misi yang sama, apakah kita cocok gitu Pak. Nah, setelah ngobrol berkali-kali sama Aldi, terus kemudian kita putusin yuk kita gabung jadi satu, yuk kita jalanin bisnis Duo Coffee Pak. Iya. Gitu. Sampai hari ini Pak, kurang lebih dari 2019 sampai hari ini saya Pak. 2019 baru mulai buka. 2019 saya mulai bergabung. 2017 Duo Coffee sudah berdiri. Oke, jadi Duo Coffee udah berdiri di 2017, tapi Pak WP bergabung di 2019. Betul Pak. Nah, bergabung di 2019 itu bulan berapa kira-kira? Pertengahan tahun Pak. Pertengahan tahun ya. Iya. Jadi nggak nyampe setahun kemudian COVID masuk tuh. Betul, COVID masuk. Anda terkaget-kaget nggak lihat baru masuk bisnis tiba-tiba dihantam dengan suatu fenomena Betul. fenomena yang luar biasa bagi melanda seluruh dunia. Ya. Jadi kita suka bercanda tuh, pas COVID tuh makanan yang enak cuma 2 Pak. Obat sakit kepala sama obat mah. Saking stresnya ya. Saking stresnya Pak. Karena kan kita biasa ngelihat omset normal dan kita ngelihat ada huru-hara nih Pak di luar COVID. Tapi kita ngerasa kayaknya nggak masuk deh di Indonesia. Iya. Dan ini terjadi. Dan pemerintah ngumumin lockdown. PSBB. Betul. Lockdown. Omset kita turun 80-90% Pak in average Pak. Tinggal 10%. Tinggal 10%. Jadi coba. untuk cover gaji karyawan listrik itu udah nggak cukup tuh Pak. Gitu. Nggak cukup. Terus akhirnya kita ngobrol, brainstorming. Yang kita lakukan pertama adalah kita hitung cash flow. Iya. Dengan asumsi kalau kita zero sales, kita bisa tahan berapa lama nih? Jangankan 10%. Kalau zero saja bisa tahan berapa lama? Nah, kita ngitung. Kurang lebih tuh kita waktu dapat sekitar 4 bulan Pak. Bertahannya tuh. Kalau penjualan 0 ya? Penjualan 0. Penjualan 0. Tapi kita nggak mungkin meratapi seperti itu aja Pak. Iya. Dan kita ngobrol, akhirnya kita di call sama Tuku Pak. Oh, oke. Salah satu usaha kafe yang udah buka. Kafe, betul. Bahwa Tio itu foundersnya jualan kopi literan. Nah, 2 ini jadi pemain kedua Pak setelah mendengar dari Tuku. Dan kita keluarin tuh Pak minuman-minuman produk literan. Kayak kopi susu, ice black gitu Pak. Kita jual di 1 liter. Oke lah Pak. Kenapa Kopi Tuku mau sharing informasi mengenai begini, kan saingan? Ya, jadi itu yang saya suka dari Cipete itu Pak. Walaupun kita sama-sama pengusaha F&B, let's say produk kita sama, let's say mungkin kita emang kompetitor gitu Pak. Iya. Tapi kita ngerasa kayak kita membangun industri ini sama-sama gitu Pak. Itu, oke. Rezekinya masing-masing. Mantep. Gitu. Target marketnya ya kurang lebih bisa dibagi lah Pak. Bisa bagi. Rezeki masing-masing ya? Rezeki masing-masing ya? Pak. Betul. Oke. Gitu. Jadi singkat cerita, pandemi terjadi, kita keluarin minuman literan. Nah, kita akan memasuki bulan puasa tuh Pak. Betul. Kita kan mulai PSBB bulan Maret Maret 2020. Betul. Sudah menjelang mau puasa. Menjelang mau puasa. Nah, THR tuh. THR Pak, betul. Nah, yang kita diskusikan waktu itu adalah konsumsi kopi itu di bulan puasa pasti turun. Iya. Pasti turun. Oke, kita harus keluar nih minuman lain yang kita rasa cocok buat buka puasa, Pak. Nah, clue-nya waktu itu adalah sweet dan fruity. Sweet dan fruity, itu Sweet clue-nya. dan fruity, betul. Untuk orang menu buka puasa. Menu buka puasa, karena kan biasanya kita buka pakai es belewah, Pak. Iya. Es cendol, cenderung manis, seger, creamy gitu, Ada Pak. buah-buahannya. Ada buah-buahannya. Keluarlah beberapa minuman R&D kita, let's say belewah, kiwi, strawberry, let's say, terus mangga, Pak. Kita coba, Pak, di tim kami. Jadi yang create minuman ini namanya Arif, Pak. Tim R&D kita. Iya. Jadi pas kita cobain, ini menarik nih mangga. Oke, kita kasih nama apa ya? Nah, kemudian ada tim saya juga, Eki, Pak, gimana kalau misalnya kita
namanya petik mangga. Menarik nih kita bilang gitu. Yaudah deh, kita bilang itu kita cobain, enak, oke. Kita desain stiker warna kuning, terus kemudian kita coba buat deploy Pak ke influencer-influencer. Waktu itu kan sekitar tahun 2020 itu influencer membuka networkingnya, ayo dong kita barter produk free. Oke. Influencer barter produk. Barter produk free Pak. Free. Jadi kita waktu kalau nggak salah kita endorse sekitar 30 influencer. Dia dapat produk. Dia dapat produk kita Pak. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Dan mereka suka. Sampai akhirnya minuman petik mangga ini yang membantu kita pada tahun 2020 bertahan Pak di pandemi. Kalau nggak ada dia, nggak bisa bertahan deh. Susah. Berat ya? Pak. Berat. Andelin jual kopi, karena jualan kopi di bulan puasa pasti sepi. Pasti sepi gitu. Jadi karyawan kita waktu tetap gajian full, tetap dapat THR, dapat bonus Pak. Gara-gara petik mangga. Gara-gara petik mangga. Dari bawah ini petik mangganya. Ini komposisinya apa aja nih? Ya, kalau boleh buka rahasianya, tapi kan cuma yang umum-umum aja. Iya. Jadi kita ada perasa mangga Pak pasti. Perasa mangga. Susu. Terus kemudian ada potongan mangganya. Oke. Sama kayak nata de coco Pak. Oke, iya ini kelihatan nata de coco. Pantes nih jadi best seller dan bisa bikin orang dapat THR gara-gara ini petik mangga. Ada susu, ada mangga, potongan buah mangga, dan ada nata de coco. Warnanya juga cantik, kuningnya. Pengen cepat-cepat nuang nih habis acara ini, nggak mau dilewatin. Kita sekarang udah bikin turunan produknya nih Pak. Sudah ada produk turunannya lagi? Produk turunannya. Yaitu? Petik mangga coconut water, sama petik mangga less sweet. Less sweet. Karena kan nggak semua orang suka manis gitu Pak. Iya, suka manis yang untuk berbuka puasa. Berbuka puasa, betul. Jadi kita bikin turunan produknya Pak. Oke, jadi kalau yang coconut water berarti nggak pakai susu? Pakai, cuman kita campur coconut water Pak. Dicampur dengan coconut water. Oke. Ada sesuatu yang lebih spesial lagi. Ada kalium dari air kelapanya. Nah itu sampai seberapa hebat sih penjualannya per hari? Berapa juta botol tuh karena bisa dapat THR dari situ? Ya, kita dulu tahun 2020 kita jual 85.000 Pak 1 liternya. 1 liter ini segini. Kemudian rekor penjualan kita tuh untuk SKU petik mangga sendiri tuh 1.300 Pak. Per hari. Per hari 1.300 botol. Menjelang Lebaran tuh Pak. Wow. Karena kan orang mau kirim ke teman-temannya Pak. Karena tidak bisa bersilaturahmi, mereka saling kirim Pak, bertukar hadiah. Nah itu yang kita promote Pak. Oke. Ini harus disimpan di pendingin nggak? Harus disimpan di pendingin. Jadi waktu lagi dikirim bagaimana caranya supaya tetap dingin? Ini bisa bertahan di suhu ruangan kurang lebih 6 jam Pak. 6 jam. Dan Jabodetabek kita bisa cover. 6 jam itu ya. Betul. Jadi macet-macetnya oke lah. 1.300 botol itu hanya Jabodetabek dan ada cabang kita yang di Bandung Pak. Sampai itu pun pesan juga? Pesan. Iya. Karena lagi PSBB mungkin waktu itu ke Bandung bisa nggak tuh ya? Mungkin sepi baru sepi Pak, ya, betul. Ke Bandung ya. Jadi kita juga lebarin tuh Pak networking kita, dari kita kasih ke dropshipper, reseller Pak, ibu-ibu yang ada di Bekasi tadinya suka beli, akhirnya belinya banyak, nanya boleh nggak dapat diskon, dan dia mau jualan lagi Pak di Bekasi. Nah kita kasih special price, dia resell lagi Pak di daerahnya Pak. Kalau 1.300 botol per hari berarti tadinya tempat yang kafe yang ada orang-orang duduk buat dine-in, benar. Itu ke okupansi semua tuh ya? Betul. Sama kegiatan proses produksi petik mangga ya? Betul. Jadi cabang kita yang di Cipete, itu benar-benar kita pivoting, jadi kayak pabrik Pak. Jadi untuk di indoornya, kita jejer meja panjang, anak-anak udah tuh Pak, pakai masker, cap kepala, sarung tangan, kerjain untuk ya bagian yang masukin powdernya, ada yang ngaduk dulu, ada bagian nuang, ada yang nempel stiker Pak. Yang ngupas mangga gitu. Kan mesti kupas mangganya. Di bagian smoke-nya kita taruh stok botolan Pak. Kita taruh stok botolan karena kuantiti kita gede, kita bisa ambil dari pabrik tuh Pak. Dan kita jual lagi Pak botolan ini juga ke coffee shop atau teman-teman yang menjualan produk literan, tapi kuantitinya nggak nyampe untuk ambil di pabrik, dan kita jual botolnya doang Pak. Oke, ya. Jadi saling membantu Pak. Iya, saling membantu dan juga membuat kita punya
biaya produksi jadi efisien ya, Betul. inventory segala. Oke. Sekarang nih, oke. Jadi tadi itu selama masa pandemi seperti itu ya. Akhirnya gimana dalam setelah petik mangga dan berikutnya setelah mulai pandemi ini mulai pelan-pelan kembali bisa terkendali, apa yang terjadi pada Dua Coffee perkembangannya? I see. Jadi tahun 2020 itu kita mengalami masa yang cukup suram di awal dan kemudian menjadi berkah dan rezeki nih buat kita semua, khususnya Dua Coffee, Pak. Karena kita berkembang, sales juga growth, anak-anak yang kerja di kita juga happy gitu. Iya. Memasukin 2021 ini menjadi suatu challenge terbaru buat kita, Pak. Iya. Jadi kita pikir 2020 tuh lebih tough, ternyata tidak, Pak. Ternyata tidak ya. 2021 tuh jauh lebih tough buat kita. Padahal 2020 pandemi itu bermula dan kita terkaget-kaget ya. Betul. Tapi kita masih oke ya. Tapi Dua Coffee masih oke tuh, Pak. 2021 menjadi tahun yang cukup tough buat kita, challenging, Pak. Karena produk botolannya sudah tidak seseksi 2020. Benar. Terus kemudian PSBB yang nanti buka, nanti tutup, nanti buka, nanti tutup. Plus something happen di internal kita. Ada masalah di internal. Gitu, masalah di internal yang harusnya kita growth, dan growth itu menjadi only on paper, Pak. Gitu. Jadi itu cukup berat buat kita, Pak, tahun 2020. Harus diatasin ya. Harus diatasin. Kita 2020 tuh punya apa ya? Ada suatu apa ya nyebutnya ya? Cukup berat. Jadi kita sempat delay gaji karyawan kita, Pak. Karena harusnya kita perform on paper dan di tabungan kita loss. Oke. Ya. Secara hitung-hitungan bagus, tapi begitu kenyataan lihat di rekening kosong. Nggak cukup. Gaji. Nggak cukup. Dan saya sama Aldi, partner saya, kita sama-sama, ya udah deh, gimana caranya kita cover dulu. Ada yang jual mobil, ada yang ngambil tabungan dulu gitu, Pak. Cairan deposito gitu. Kita waktu itu putusin untuk tidak ngambil dari financing, Pak. Jadi banyak tuh, Pak, sebenarnya tawaran financing ke kita. Cuman yang kita lihat waktu itu adalah kemampuan kita untuk melakukan pembayaran, Pak, kepada financing. Karena maybe kita bisa bayar bunganya, tapi kita nggak bisa bayar pokoknya. Yeah. Dan ini akan menjadi gulungan tuh, Pak. Iya. Jadi kita bisa prediksi, ya kita nggak tutup sekarang, tapi kita tahu nih kita bisa tutup 1-2 tahun lagi berarti. Itu yang kita hindarin. Iya. Yaudah, kita sacrifice, kita berkorban, pokoknya gimana caranya anak-anak ini sudah melakukan kerjanya, ya dia harus mendapatkan haknya gitu, Pak. Iya. Kita berusaha tuh waktu itu untuk tunaikan itu, Pak. Lepasin aset dulu ya. Lepasin aset. Pribadi ya. Benar. Yang kita jadi pikiran saya dan Aldi waktu itu adalah gimana cara kita bertahan, pandemi ini berakhir, brandnya tetap eksis, kita semua tetap bisa bekerja, tetap bisa mencari rezeki, dan customer kita tetap loyal sama kita, Pak. Ya, karena itu dua hal yang saling kait-mengkait ya. Kalau di internal kita bisa beres, maka kita juga kepada customer bisa memberikan layanan yang baik ya. Betul. Tapi kalau di kitanya berantakan, boro-boro mau kasih customer yang terbaik. Benar. Di dalam kita aja saling sikut-sikutan semua, saling berantem semua, nggak happy kerjanya. Luar biasa. Jadi ini sudah dialami. Nah, titik baliknya kapan itu? Ketika mulai ada kondisi semacam apa sehingga Dua Coffee itu kok mulai berbalik arah dari situasi suram menjadi terang benderang. Ya. Jadi waktu itu kita bikin campaign di internal, khususnya di manajemen, terus turun ke bawah operasional adalah cost efektif, Pak. Cost efektif. Oke. Jadi kita nggak perlu melakukan banyak atraksi yang nggak ada hubungannya dengan sales kita nih, Pak. Oke, iya. Jadi waktu yang kita bikin adalah skala prioritas utama adalah gimana caranya kita jualan, anak-anak tetap gajian. Oke. Jadi kita selalu tuh, Pak, tanggal 15 saya dan tim saya, Nadia, Eki, Arif, terus Ahong, teman-teman yang lain, Pak. Kita meeting tanggal 15 itu melihat pencapaian cost pada tanggal 15 dan pencapaian sales sampai tanggal 15 dan forecast 10 hari ke depan sampai tanggal 25 tuh, Pak. Tanggal 25, jelang gajian. Benar, menjelang gajian. Yang jadi tujuan adalah gaji
uang di saldo cukup nggak buat gajian? Gitu Pak. Oke. Itu dulu yang kita lihat Pak. Dan begitu kita lihat cukup, oke. Yang jadi nomor 2 lagi adalah tagihan supplier nih Pak. Iya, harus itu. Kalau enggak besok-besok nggak jualan. Nggak jualan, nggak ada bahan baku. Nggak ada bahan baku. Benar. Jadi kita bayar supplier tuh 30%, 50%. Yang penting saya bisa ngambil lagi nih Pak. Oke. Ya. Gitu. Tapi kan ini menjadi gulungan. Karena kan bayarnya cuma 50, masih ada 50 Tapi barang outstanding. masuknya 100. Barang udah masuk lagi gitu. Nah, sampai akhirnya sekitar bulan Agustus, singkat cerita kita bounce back Pak, karena salesnya juga makin bagus. Iya. Setelah Lebaran juga performance-nya juga bagus Pak. 2021. 2021. Karena performance 2021 itu Lebaran, botolannya kita naik lagi nih Pak. Oke. Kan orang mau ngirim parcel. Mungkin. Orang mau ngirim parcel. Kalau nggak salah waktu itu THR-nya H-3 Pak. H-3 buat operasional, H-1 buat manajemen Pak. Mau nggak mau Pak. Daripada kita bilang kita tidak bisa untuk ngelakuin H-14 maybe kayak ketentuan pemerintah, kita bisanya H-3 ya. Anak-anak juga mengerti Pak pada saat itu karena tahu kondisinya, marketnya juga naik turun, fluktuatif. Terus untuk manajemen tahu ada di internal ada something problem gitu. Iya. Sehingga waktu itu yang kita omongin adalah gimana caranya kita tetap bersama-sama menghadapi ini, melewati ini, kita selesaiin satu persatu. Dan ya, kita hari ini masih berdiri tegak, Pak. Anak-anak masih happy, tim saya masih lengkap. Jadi suatu kebanggaan buat saya sama Aldi gitu. Dan sekarang ini 2021 itu sudah berapa outlet akhirnya pada saat mulai bounce back? Nah, 2021 kita sudah punya 8 outlet, Pak. 8 outlet? 8 outlet. Oh, di 2021 udah 8 2021 outlet. 8 outlet. Nah, saya dengar oke, sebentar ya sebelum lompat ke Amerika. Yang ada di Indonesia dulu ada tadi di Cipete, Jakarta Selatan. Ya, kita ada di Cipete, kemudian Bandung, Bintaro. Oh ya, di Bintaro juga. Senayan, Pak. Di Senayan juga ada. Betul, Bogor, Bandung. Tadi Bandung udah? Oh, udah. Tasik sama Tebet. Tasik dan Tebet. Iya. Tasik dan Tebet. Oke ya. Jadi 7 ada Bandung dan kalau luar Jakartanya Bandung dan Bogor. Betul. Bandung, Bogor, dan Tasik. Dan Tasik 3 ya. Dalam kota Jakartanya 4. Plus satu lagi di negeri Paman Sam, yaitu di ibu kotanya sekaligus. Jadi dia nggak mau langsung di pinggir-pinggirnya, langsung tancap di ibu kotanya Amerika. Buka berkibar 2 coffee. Nah itu gimana tuh ceritanya? Bisa buka di sana? Iya. Ini sebenarnya yang cerita harusnya Aldi. Jadi 2 coffee itu diundang buat serve dan pameran di Amerika, Pak. Iya, ada pameran kopi. Di Amerika, terus kemudian antriannya panjang, antusiasmenya tinggi gitu. Terus kemudian timbullah obrolan, mungkin nggak sih untuk kita buka di Amerika? Dan ngobrol, ketemu sama 2 orang partner kita di sana, Pak. Mereka tinggal di sana, kerja di sana, orang Indonesia, kerja di VOA. Salah satunya adalah TVFit. VOA itu Voice of America. Betul. Dan terjadi obrolan, kayaknya mungkin deh buat buka di Amerika. Kurang lebih tuh Aldi di sana hampir 6 bulan buat market research, terus buat setup gitu. Kemudian 2019 akhirnya buka tuh, Pak. Udah, jadi 2019 udah berkibar ya? 2019 berkibar di Washington DC. Wow, luar biasa. Dan setelah berkibar di Washington DC, masuklah COVID. Masuklah COVID, betul. Ke Indonesia. Anyway, di Washington DC ini ada nggak petik mangga? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya coffee base ya? Semuanya coffee base. Ada beberapa minuman lain, Pak. Oh, ada. Jadi kita sekarang lagi keluarin minuman signature kita namanya Klavi. Klavi, kelapa kopi, Pak. Klavi, oh kelapa dan kopi. Jadi air kelapa kita campur sama espresso. Oh. Jadi segar tuh. Segar ya? Segar, cocok buat kita yang misalnya maybe hobi olahraga. Gitu. Buat mengembalikan garam-garam mineral yang ada dalam tubuh karena keluar lewat keringat. Betul. Lewat air kelapanya. Minuman apa yang dan makanan? Minuman dulu deh, jangan makanan dulu. Minuman apa yang favorit di sana? Ini nomor Petik 1. mangga. Petik Ya. mangga.
tapi petik mangga Betul. yang favorit. Jadi orang-orang taunya Duo Coffee sebagai brand specialty coffee, Pak. Gitu. Tapi begitu kita ngeluarin produk petik mangga, hari ini tuh petik mangga selalu salip-salipan sama coffee base, Pak. Jadi either coffee base-nya di nomor 1, petik mangga nomor 2, atau sebaliknya. Kalau yang coffee base-nya apa? Pakai susu lah ya. Coffee base ya, milk base itu udah pasti Pak, latte, cappuccino, flat white, atau es kopi susu, udah gula aren Pak. Khas market coffee Indonesia Khas ya. market coffee Indonesia. Tadinya kita berusaha idealis tuh, kita nggak mau keluarin es kopi susu. Nggak mau, kita agak idealis karena kita ngerasa sayang gitu Pak kalau misalnya cappuccino dan latte-nya nggak keluar. Tapi kan seidealis kita akan ngeliat market nih bergerak kemana Pak. Dan ternyata banyak permintaan di es kopi susu. Kita harus realistis lagi ya. Kita harus realistis lagi, akhirnya kita keluarin. Oke, sampai nanti market memutuskan saya tidak mau lagi itu. Kita cari yang lain. Oke, nah sekarang di kategori produk makanan, apakah di sana juga jual makanan? Betul, kita jual makanan Pak. Apa makanannya? Ya, jadi brandingnya Duo Coffee itu adalah rumah kedua. Rumah kedua. Nah, jadi kita branding makanannya juga nggak jauh-jauh dari comfort food tuh Pak. Let's say nasi goreng, nasi Hainam, sop buntut, kemudian ada pasta base Pak, jadi kayak carbonara, pesto, gitu. Terus kalau yang hidangan kecil-kecilnya, snacking apa yang favorit? Ya, kita punya French fries, chicken skin. Tapi kita punya pairingan buat kopinya adalah cake dan pastry Pak. Oke, ada cake dan pastry di sana? Ada cake dan pastry. Oh, untuk menemani minum kopinya. Betul. Cake dan pastry-nya apa? Kita ada cheesecake, terus kemudian ada Nutella cake Pak, Oreo, marshmallow, ada coklat, macam-macam sih Pak. Terus kemudian kalau pastry-nya ya, seperti biasa ada almond, croissant, terus tuna puff, macam-macam Pak kita. Aduh, harus nyari waktu nih ke Duo Coffee kalau udah diceritain begini. Benar Pak. Oh, masuk ke rumah kedua. Oke, thank you. Kita nanti lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita mau ngajukan pertanyaan dari audiens kita nih, karena audiens suka komplain di feedbacknya. Kurang banyak Pak, kasih kesempatan nanyanya kepada narasumber, padahal kita masih pengen banyak nanya. Bapak nanya mulu sih, jadi kita nggak bisa nanya. Nah, sekarang saya mau ngajukin ini pertanyaan dari Ibu Nok Elisa di Jakarta Barat. Ya. Untuk Pak WMP, bagaimana sih cara menghasilkan produk minuman kopi yang bisa disukai? Apakah pelaku usaha dapat melakukan riset untuk mendapatkan market taste yang diinginkan selama masa pandemi? Ya, riset itu penting Pak. Penting ya? Penting. Oke. Jadi kalau sekarang kita bisa kelompokin data kita Pak dari market yang datang. Jadi misalnya kalau Duo Coffee itu target marketnya dari umur 18 sampai umur 40. 18 sampai 40. Oh, jadi range-nya gede itu Pak. Dari anak sekolah, mahasiswa, ibu-ibu, orang kerja freelancer gitu. Iya. Masih mahasiswa ada. Orang yang baru mulai bekerja ada. Betul. Sampai yang sudah established tuh. Udah jadi manajer ya, direktur ya. Betul. Nah, kita bisa tarik tuh Pak datanya dari platform yang kita punya. Iya. Let's say mereka check-in dari Wi-Fi, mereka melakukan transaksi online. Nah, kita bisa tarik data itu buat kita market research nih Pak. Gitu. Terus kemudian kita bisa tarik data dari POS kita, produk-produk apa nih yang menjadi top 5 kita Pak. Nah, di jam berapa? Betul, di jam ya? berapa. Okay. Nah, ini yang kita kembangin Pak. Ini yang kita kembangin yang menjadi dasar, kita harus mengeluarkan berapa produk yang let's say cocok diminum pagi, bisa dikeluarin di siang hari Pak. Oke. Gitu. Berarti market research itu juga Bu Nok Elisa, kalau dari penjelasannya Pak WMP tadi, nggak perlu rumit-rumit juga deh yang harus keluar-keluar cari-cari di mana. Di toko kita sendiri, kita survei, kita punya pelanggan, punya behavior ya, perilakunya ya. Pesan apa, di jam berapa, spendingnya berapa ya Pak ya. Makanan atau minuman, dia datang satu sendiri atau berame-rame. Oke, sudah terjawab Bu Nok Elisa. Berikutnya dari Jambi. Dua dari Sumatera nih, tadi dari Medan, sekarang dari Jambi, Bu Fauzia. Ingin bertanya, nomor 1, apa yang menjadi latar belakang Mas Fempi buka usaha di bidang F&B terutama kopi? Ya, apakah tadi belum terungkap?
pertanyaan saya dengan penjelasan dari Pak WP dari pertanyaan saya, tapi boleh ditingkat saja. Kira-kira kenapa mau masuk ke F&B? Pertama karena seneng. Senang. F&B ini adalah, dulu saya kerja di Astra sebagai di bidang sales, Pak. Jadi banyak berinteraksi. Sama di bidang F&B ini pada saat kita ada melakukan transaksi dan customer, nah kita mulai nih Pak, melakukan interaksi, mulai ngobrol, dari secangkir kopi, itu obrolannya luas tuh Pak, bisa kemana-mana. Nah ini enaknya seninya menikmati kopi itu Pak, obrolannya luas, banyak. Dan di samping itu juga pelaku industri kopi pada saat itu juga masih kurang, jadi masih dibutuhkan banyak pemain kopi. Salah satunya kita melakukan itu, Pak. Termasuk sekarang kalau orang mau masuk ke usaha kopi, masih ada ruang yang cukup nggak sih? Atau sudah terlalu ramai? Basically masih, Pak. Masih banyak masih. Ya sebenarnya ruang ya? Semuanya tergantung kita marketnya mau kemana, brandnya, di build-nya itu Build untuk apa. Dan kreativitas kita. Dan kreativitas. Jangan terpaku pada satu kondisi tertentu aja nih sampai keluar petik mangga karena mau terbuka kan, nggak hanya kopi. Betul. Tapi mau yang berbasis buah-buahan dan itu karena tadi melihat ada opportunity di pada saat jelang bulan puasa. Nah kemudian yang kedua pertanyaan dari Bu Fauzia tadi, bagaimana sih membangun branding produk yang berbeda di saat sudah ada produk sejenis yang sama di pasaran? Jadi artinya jadi different lah, diferensiasi lah dengan yang sudah ada di kompetitor kita. Gimana tuh? Betul. Ya. Jadi gini, kadang kan misalnya Pak Petrus jual kopi susu, saya jual kopi susu. Pak Petrus lebih murah, sedangkan saya hitung COG saya lebih mahal. Karena mungkin saya punya beban lebih banyak nih Pak. Iya. Gitu. Yang membedakan tuh adalah brandingnya Pak. Brandingnya. Cara kita bangunnya. Terus kemudian dari bentuk kemasan nih kita bisa bedain. Terus kemudian dari bentuk desainnya kita bisa bedain. Dan permainan di ads sih Pak. Di advertisement. Betul. Kita sekarang kita mulai coba untuk mainin ads. Jadi pada saat kita rilis produk baru, kita promo di ads, kita promo di influencer. Tapi kita sekarang mulai milih Pak, kita nggak mau kayak influencernya yang berbayar. Karena yang berbayar tuh menurut saya kayak sometimes nggak masuk juga buat di budget UMKM seperti kita Pak. Jadi kita mencari yang mau nggak barter produk, mau nggak kita support nih pakai produk gitu Pak. Terus kemudian ya mungkin kita bisa macam-macamin tuh variasinya Pak. Sama permainan warna juga harus. Tadi Pak balik lagi ke branding sih Pak. Jadi intinya barang boleh sama, tapi yang nyampe di persepsi orang bisa beda. Betul. Karena brandingnya beda. Betul. Strategi brandingnya beda. Nah itulah diperlukan kemampuan kita untuk mengolah branding itu dan keberanian untuk eksekusi juga ya. Betul. Percuma kita punya planning ini tapi kita eksekusi nggak berani. Dan realistis daripada kita juga spending duit nggak jelas, duitnya udah pasti keluar tapi hasilnya nggak masuk, nggak dapat. Itu yang dijalankan dengan memakai influencer yang memang tidak harus berbayar. Jadi kita pilih influencer juga harus masuk kriteria yang kita kategoriin lagi tuh Pak. Dikategorikan lagi. Betul. Oke. Jadi ya know your business dulu dengan baik, maka kita baru bisa membangun strategi branding yang lebih pas. Itu Bu Fauzia penjelasan dari Pak WMP. Berikutnya kita tanya masuk nih pertanyaan dari Ibu Ajeng Kartini. Wah, Ibu Ajeng ternyata bukan dari Jepara, tapi kali ini Ibu Ajeng Kartini dari Bandung. Ya, mau tanya nih Pak KWMP, bagaimana cara kakak menjaga konsistensi cita rasa racikan kopi yang ada buat dengan karyawan Anda? Ya, biasanya kan beda tangan beda rasa. Mungkin ya, kan di situ ada 3 orang 4 orang yang menyajikan kopi. Betul. Nah, bagaimana tuh supaya itu bisa standar? Ya. Jadi di Duo Coffee kita punya divisi roastery, Pak. Roastery ini jadi green bean datang, kemudian kita roasting atau kita sangrai, sehingga menjadi roast bean. Nah, roast bean ini kita klasifikasikan lagi 2, Pak. Satunya buat espresso base, satunya buat manual brew. Oh, oke. Let's say kayak yang buat dua-duanya sama nih, Pak. Treatmentnya adalah dari roastery. Mereka kan akan melakukan quality control. Terus kemudian mereka akan memberikan testing notes dari kopi itu karena beda-beda nih Pak. Iya. Kalau kopinya tumbuh di varietas tumbuhan yang berbeda, rasanya juga akan beda tuh Pak. Oke.
Nah, dari tim roastery akan kasih clue. Jadi misalnya buat Bali Kintamani misalnya, Pak. Nah, sebelum karyawan kita buka outlet, mereka melakukan kalibrasi. Ya. Nah, itu udah ada tuh, Pak, cara tempernya sendiri. Terus pada saat kalibrasi detik sekian airnya harus baru boleh keluar gitu. Itu yang buat menjaga konsistensi rasa, Pak. Dan semua orang harus lakukan itu di pagi hari, kalibrasi itu. Betul. Jadi kalibrasi 2 kali, Pak. 2 kali. Pada saat buka toko sama pada saat overshift. Pada saat ganti shift. Iya, shift. supaya kalibrasinya sama tuh. Sama. Yang shift pertama sama shift kedua. Betul. Nanti mereka harus coba dari espresso dulu, terus kemudian masuk tuh ke minuman yang milk base, Pak. Supaya rasanya konsisten. Sama, Pak. Itu sih cara kita untuk jaga konsistensi. Dan hampir semua coffee shop harusnya akan melakukan itu. SOP ya itu ya. SOP standar sih, Pak. Mau benar ngasih serving the good quality product ke customer-nya. Ya. Oke, jadi disiplin ya untuk melakukan kalibrasi kalau buat kafe. Ya. Ya. Dan itu di 2 kali. Pada saat pertama kali mau buka untuk shift pertama dan pada saat mau ganti shift kedua. Jadi yang shift kedua pun juga melakukan kalibrasi. Ya. Ibu Ajeng Kartini, pertanyaannya ada yang kedua apa? Yang kedua mana tadi? Oh, cuma satu aja. Ya udah, oke. Bu Ajeng udah terjawab ya. Terima kasih Bu Ajeng pertanyaannya. Berikutnya Pak Asmaya atau Ibu Asmaya, maaf ya kalau saya salah menyebut panggilan, dari Surabaya. Kak, bagaimana nih cara menarik peminat yang mampir ke kedai kopi kita? Oke, terutama untuk orang yang bukan penikmat kopi. Bagaimana cara kita menarik perhatiannya supaya agar membuat orang itu menjadi penikmat kopi? Oh, mungkin dia sudah sampai di tempat kita, mampir, tapi dia ternyata bukan penikmat kopi yang sejati. Ya, malah pesannya petik mangga gitu, bukan minum kopi pesannya. Nah, itu gimana tuh? Ya, jadi saya jawab part pertama, Pak. Gimana sih cara menarik orang biar mampir ke kedai kopi kita? Jadi saya di Duo Coffee itu kita selalu bilang posisi menentukan prestasi itu, Pak. Jadi Duo Coffee itu selalu bukan kita let's say di jalan raya, Pak. Ya. Kemudian dekat sama sekolah, dekat sama rumah sakit, let's say komplek dan perkantoran. Nah, di situ kan market ngumpul, Pak. Ya, trafficnya tinggi. Trafficnya tinggi. Nah, dari high traffic itu yang kita jadi landasan pada saat kita bikin forecast buat buka toko. Oke, dari sekian ratus ribu, let's say yang lewat situ, berapa nih persentase yang akan mampir ke tempat kita? Iya. Apa sih pekerjaannya? Apa sih yang mereka butuhkan gitu, Pak? Jadi misalnya kalau sekarang saya bilang Duo Coffee itu sometimes seperti ini, Pak, co-working space. Oh, jadi tidak memposisikan Duo Coffee sebagai kafe, tapi tempat sharing kerja. Betul. Berbagai orang berkumpul untuk kerja di situ sambil menikmati kopi. Betul, Pak. Gitu. Jadi ya dan seperti saya cerita tadi, kita brandingnya adalah rumah kedua, Pak. Rumah kedua juga, iya. Jadi kan kalau orang dengar kata rumah tuh ingatnya suasananya hangat, akrab, tenang gitu, Pak. Iya, bikin pikiran jadi tenang ya. Betul. Ini yang kita jual, Pak. Gitu. Enggak sebentar-bentar didatangin mau pesen apa lagi, Kakak? Enggak ya? Enggak ada begitu ya? Jadi kita gini, Pak. Sekarang banyak aplikasi yang let's say kita nggak usah ketemu, saya bisa scan order dari meja, makanan datang. Oke. Iya. Kita maunya customer tuh datang, ketemu dengan barista kita, dan barista kita say hello, apa kabar, gimana Kak hari ini, mau ngopi apa, mau makan apa, Kak kayaknya kalau kopi kita cocoknya pairingnya sama cake deh, ditanya. Gitu. Bagian dari scale up, Pak, produk kita. Jadi diorangkan, customer itu diorangin. Diwongke kalau bahasa. Benar. Jadi tumbuh tuh, Pak, komunikasi, saling kenal. Gitu. Dan itu market research juga. Betul. Dari market research ya. Betul. Nah itu akhirnya ngebentuk loyal customer buat kita. Karena dia merasa di situ homey tadi. Ya kalau homey ya benar-benar diterjemahkan homey. Gimana sih, diajak ngobrol, diajak ngobrol. Dia kalau perlu berkeluh kesah didengerin. Benar. Karena Jakarta kota yang pasti stresnya tinggi. Betul. Orang kadang-kadang pengen ngelepas stres juga. Betul. Nice. Itu Bu Delia. Bukan Bu Delia. Tadi Ibu Asmaya dari Surabaya. Bagaimana sih kita menarik perhatian pelanggan kita dan menjadi. Nah, kalau mengkonvert orang dari bukan peminum kopi yang sejati menjadi peminum kopi yang ya coffee lover lah, gimana sih caranya? Ya. Sometimes tuh orang dengar kopi itu
yang ada di stigmanya adalah untuk dia yang bukan minum kopi adalah wah pahit lagi Pahit. gitu loh. Padahal kopi itu ada rasa manisnya. Oh, oke. Tapi manisnya nggak literally manis ya Pak. seperti Buat gula. benar, buat yang black ya Pak. Iya. Gitu. Jadi rasanya macam-macam Pak. Asalnya beda, asal kopinya beda, outputnya juga akan beda Pak. Airnya beda, rasanya juga akan beda. Airnya Iya. beda ya. Benar. Jadi ada yang dominan asam, ada yang manisnya di ujung, gitu. Ada yang pahitnya di tengah, macam-macam Pak. Gitu. Terus kemudian nggak semuanya ibu-ibu bisa dipaksain tuh Pak untuk minum kopi hitam. Iya. Ya. Mereka lagi sibuk ngobrol. Lagi sibuk ngobrol. Ya, kita tawarin dari yang maybe light Pak kopinya. Let's say masuknya dari kopi susu gula aren atau flavor latte atau flavor cappuccino, flavor latte Pak. Flavor latte. Betul. Ya, jadi nggak langsung dibikin kaget ya. Nggak langsung bikin kaget, betul. Oke, jadi gitu Bu Asmaya, pelan-pelan mengkonversinya dari non peminum kopi menjadi peminum kopi. Iya. Saya juga sama dulu ya. Dulu kopi harus pakai gula. Saya udah sekitar lebih dari 20 tahun tidak minum kopi pakai gula lagi. Karena kalau pakai gula malah saya bilang ini bukan minum kopi, minum air gula. Sayang kopinya udah dibikin susah-susah, ternyata dipakein gula. Betul. Ya, karena kopi itu tadi Pak Wempi bilang sudah ada rasa manisnya juga sebenarnya. Oke, berikutnya. Nah, dari kota Garut, Ibu Delia. Ini pasti nih, nanyanya nggak mungkin mudah nih dijawab. Ya. Saya ingin bertanya, apakah benar tuh pertanyaannya berat? Rintangan terberat yang dihadapi saat memulai bisnis kopi dan bagaimana Bapak mengatasi rintangan tersebut? Nah, gimana Pak rintangan terberatnya tadi itu? Ya. Rintangan terberat bangun bisnis kopi itu sebenarnya adalah banyak pelaku bisnis kopinya, Pak. Oke, kompetitor udah banyak ya? Kompetitor banyak. Sejalan Cipete itu kompetitor udah berderet ya? Betul. Oke. Tapi balik lagi, bagaimana kita memposisikan brand kita, Pak. Terus kemudian kita bisa eskalasi brand kita. Biasanya kita nggak mainnya ke B2C terus, Pak. Oke. Kita bisa develop brand kita mainnya untuk ke B2B. Jadi jual ke F&B juga ya, ke food Betul. service juga. Betul, kayak misalnya kita jual beans ke Kafe lain. kafe lain. Atau saya punya pastry, kita supply ke kafe lain. Kafe lain. Atau let's say kita bisa ngelakuin ini dengan part catering, Pak. Oh, dengan catering juga. Dengan catering gitu. Jadi banyak tuh, Pak. Kita bisa pairingin produk kita dengan bisnis yang ada di luar sana, Pak. Kalau pas ada acara wedding, Betul. party, kita bisa Betul. ngisi karena kita kerjasama masih cateringnya. Betul. Event, Event, betul. ya kan, Event, pameran. wedding, betul. Jadi ya kita harus aktif mencari tahu dan membangun relasi ya kemana-mana ya. Benar. Itu pentingnya networking, pentingnya dipercaya sama orang, Pak. Yes. So inti dari bisnis adalah trust and networking. Ya. Berikutnya dari Jawa Timur lagi. Wah, ini pertanyaannya keren-keren nih dari penanya-penanyanya luar kota Jakarta semua. Ya. Siti Aminah di Kediri. Bila saya perhatikan banyak sekali orang yang berjualan kedai, maksudnya membuka usaha kedai minuman ya. Dan ramai pada saat openingnya saja. Namun setelah kemudian, nggak lama kemudian usahanya mulai pelan-pelan sepi dan akhirnya tutup serta tidak bisa beroperasi kembali. Menurut Pak Wempi, kenapa hal semacam tersebut bisa terjadi? Dan saya sangat bertanya mengenai fenomena tersebut. Mungkin Ibu Siti Aminah ini sering melihat tetangganya buka rame Tutup. sampai ya line up di depan orang ngantri. Ya. Tapi udah sekian bulan tutup. Ya. Nah, menurut Pak Wempi gimana tuh? Iya, Pak. Yang kita pelajari dari Coffee adalah misalnya kita melakukan pengeluaran satu produk, dan produk ini nggak laku. Ya. Nah, kita akan evaluasi nih, Pak. Apakah branding kita yang kurang, brandingnya atau memang rasanya kita nggak enak nih, Pak, ternyata. Atau nggak cocok di market nih memang. Iya, nggak fit. nggak cocok. Betul. Jadi kita selalu evaluasi gini, Pak. Oke, bulan ini punya top 5 menu apa, bottom 5 menu apa. Top 5 yang paling laku dari 5 yang terbesar apa? Ya. 5 yang paling kurang laku apa? Nah, 5 yang kurang laku ini kita akan evaluasi lagi, Pak. Apakah memang brandingnya kurang atau memang produknya tidak fit gitu. Kalau produknya marketnya belum terupdate, oke, kita harus scale up dong. Kita harus jualan nih produk ini. Kita harus naikin ads, kita harus promo. Kita banding promo nih sama misalnya produk makanan kita yang laku. Kalau misalnya minumannya nggak laku, begitu juga sebaliknya tuh, Pak. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, wah,
Masih nggak bergerak juga. Nggak bergerak deh, oke. Mungkin itu waktunya kita delisting menu dan kita keluarin lagi sesuatu produk yang baru. Nah itu yang pentingnya kita belajar Pak, kita R&D juga. Jadi pada saat kita mau keluarin menu baru, kita udah tahu nih menu yang mau kita keluarin apa gitu. Dan kalau bisa pengadaan bahan bakunya juga jangan pengadaan bau yang khusus cuman satu minuman yang ini, tapi bisa relate sama minuman yang lain Pak. Oh oke. Jadi satu jenis bahan bisa dipakai di berbagai menu ya. Betul. Sehingga kita bisa efisien ya. Betul Pak. Oke. Jadi kalau penjelasan Pak Wempi mengenai bagaimana sih kita bisa menjaga supaya tidak terjatuh kepada kondisi di mana ramai di depan kemudian sepi beberapa bulan kemudian, ya kitanya disiplin lah mengecek kita punya produk di mana di pelanggan kita itu gimana performance-nya ya. Dan tadi juga udah disampaikan branding ya, strateginya dijalankan juga, dan juga disiplin dalam melakukan menjaga kualitas seperti tadi 2 kali kalibrasi. Saya rasa sih kalau kans bisnis di Indonesia menurut saya untuk F&B itu masih tinggi suksesnya, cuman yang sering terjadi orang nggak sukses itu karena nggak tekun aja di bisnis itu. Saya bilang kalau selama ditekunin benar-benar ya tinggal nunggu saatnya sukses. Teman siap nggak nunggu saatnya sukses itu kapan? Betul. Itu butuh kekuatan tuh Pak. Butuh kekuatan, napas panjang ya. Kadang yang salah tuh orang mikirnya gini Pak, bisnis F&B, oh lu cuannya 50% nih. Iya. Padahal kan realnya tidak Pak. Tidak. Gitu. Masih Karena ada lain-lain lagi. benar, 50% di gross mungkin. Ya. Tapi pada saat kita nyebutnya net margin, nggak mungkin Pak, 50%. Mungkin, ya. Pasti banyak pelakunya mainnya Pak di situ. Pasti menarik dong Pak. Dan apalagi kalau sendiri sih masih bisa kita putuskan sendiri ya. Saya terus lanjut apa nggak mau lanjut. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita berpartneran, kitanya masih mau lanjut, partnernya nggak mau. Partnernya mau, kitanya udah capek mental gitu kan. Nah itu juga kadang-kadang ribet juga Bu. Kelihatannya bisnis itu fine-fine aja, padahal nggak fine-fine juga gitu di dalam. Ya. Oke, berikutnya Ibu Ika dari Malang. Oke, Jawa Timur lagi. Ini Jawa Timur hebat banget nih hari ini performance-nya, audiensnya. Nah, ini dari Jawa Timur hadir terus. Mohon izin pertanyaan nomor 1, bagaimana menyatukan tekad dan bisa tetap konsisten untuk mendirikan suatu usaha? Gimana tuh mau bisa konsisten? Ya, jadi gini. Saya tuh di setiap hari Senin jam 11 sampai jam 1 Pak, kita selalu luangin waktu di manajemen untuk meeting Pak. Jadi kita selalu bilang hari Senin itu haram banget buat izin Pak nggak masuk. Oke, harus gitu. Karena kita butuh update seminggu kemarin sama update seminggu kemudian kita mau ngapain. Dari semua divisi duduk bareng tuh Pak. Karena kita nggak tahu Pak Petrus update apa, terus kemudian saya punya opportunity apa. Nah itu bisa ketemu tuh Pak di situ. Kesempatan itu ya. Kesempatan. Untuk curhat seminggu kemarin siapa tuh yang nggak bantuin gue tuh. Benar. Ya kan? Masalahnya jadi timbul. Benar. Gitu kan. Sekaligus ke depannya bagaimana nih kita ngapain nih, ada apa nih, event-event apa. Betul. Gitu. Jadi ada evaluasi per minggu tuh Pak. Evaluasinya seminggu-seminggu. Evaluasi seminggu sekali. Terus tadi ada yang evaluasi di setiap tanggal 15 juga. Ya, tanggal 15 tuh waktu 2021 Pak. Oh, sekarang nggak? Sekarang udah nggak, cuman tiap minggu malah. Tiap minggu kita selalu jagain nih Pak sekarang. Ya, oke. Baik. Nomor 2 dilanjutkan lagi dari Ibu Ika di Kota Malang. Mangga adalah buah musiman. Betul. Benar Bu. Apa Betul. kiat dan tips Anda untuk bisa menjaga supply stok mangganya? Ya. Jadi kita punya supplier mangga, Pak. Kita punya supplier mangga, but sometimes kan kadang supplier mangga juga nggak bisa supply mangga terus. Jadi kadang tim kita juga turun ke pasar nih, pada saat dia limit, cari nih Pak, mangga. Hunting, kemana aja. Naik motor, harus dapat. Gitu. Tapi kalau mangganya asam, kita nggak akan masukin Pak, karena produknya jadi berubah. Jadi akhirnya kita akalin sometimes pakai ini Pak, jelly. Pakai jelly rasa mangga. Tapi lucunya Pak, itu cuma terjadi di Bandung. Dan hanya nggak lama kok Pak, 2 mingguan kayak waktu itu. Apa yang terjadi? Mangganya nggak ada limit. Kita ganti pakai jelly. Dari sejak 2020 itu sampai sekarang mangganya saya selalu dapat Pak nyarinya. Oh, oke. Jadi kalau di Bandung mangga ada terus? Ada terus sekarang. Dan di Jakarta juga sama Pak. Ada terus sekarang. Nggak pernah nggak ada mangga ya? Nggak ada. Jadi kita emang hunting tuh, cari tuh Pak mangga. Oke. Mangganya jenisnya sama ya dong ya? Sama. Nggak boleh hari ini Arum Manis, besok Indramayu, nggak boleh? Nggak. Ya, jadi
konsisten pada kualitas produk juga, nggak boleh ganti-ganti. Jangankan mau nurunin harga, kalau perlu kalau lagi stok kosong pun dicari kemana-mana tuh. Oke, berikutnya Ibu Dian dari Lombok. Oke, dari Lombok lagi. Mau tanya, untuk menjalankan bisnis dengan coffee base itu, tapi ala di rumahan, oke nggak? sih. Ya, jadi sebenarnya saya selalu bilang ini Pak, kalau buat bisnis pemula, paling gampang itu adalah kita do from online sih Pak. Do from online? Iya. Ya. Ya kan sekarang let's say ada yang hijau-hijau tuh Pak, yang bisa nganter, terus ada marketplace. Nah, kita bisa tes dari situ Pak, produk kita. Nggak semuanya kita harus bangun offline, ada fisiknya. Karena kan pasti investmentnya juga gede Pak. Besar gitu. Jadi kita bisa start dari dapur rumahan, terus kita ngelakuin bisnisnya, menjalankannya dengan online, kita belajar strategi ads, mulai endorse, mulai main Instagram gitu Pak. Iya. Itu menariknya Pak. Maksudnya sekarang tuh ada kemudahan-kemudahan yang diberikan tuh buat dijalanin Pak. Malah itu menurut kita, ya kalau Anda mau langsung offline sih, kalau nafas Anda kuat dan budget Anda besar sih, nggak usah khawatir ya. Tapi kalau Anda nanggung-nanggung, online lah yang penting. Dan online tuh ya di mana? Rumahan. Betul. Ya, itulah yang banyak dilakukan oleh mungkin jutaan pelaku usaha sekarang, dan ekosistemnya atau kondisi yang membuat sistem bisnis ini berjalan sudah mendukung. Karena marketplace sudah ada, ya kan? Yang nganter-nganterin, logistiknya juga sudah ada, kita nggak usah pusing punya pegawai yang nganter-nganterin sendiri, efisien lagi, dan bisa dilacak semua. Ya, pembayarannya juga gampang. Ya. Dan juga sama, pesan barang juga sama, pakai cara yang sama. Jadi ya sudah nyaman banget ya kalau mau bisnis rumahan. Dessert disandingkan dengan kopi sepertinya match. Bagaimana dessert yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu? Ada tips dan triknya nggak? Pak Petrus lebih paham nih kayaknya produk pastry. Ini tanya Pak Wimpi. Ya. Oke, basically clue-nya adalah manis Pak. Manis. Kita bisa serve dengan puding, dengan let's say saya tuh paling sering kalau pagi gini Pak, roti, terus strawberry jam sama peanut butter, tutup, terus di toast, makan sambil ngopi Pak. Aduh. Itu mau cobain gitu. Benar, itu paling enak Pak, manis dan ketemu kopi yang pahit Pak. Ketemu kopi yang pahit, ya. Oke. Berikutnya, tapi sebelum pertanyaan nih, ada pertanyaan penting juga yang dari saya ya. Jadi jangan penanya terus nih. Memang pertanyaan nih nggak stop ini. Aduh, masih ada 100 pertanyaan ke bawah nih. Kayaknya sampai malam nih acara kali ini. Pak Wempi, kalau dalam perencanaan bisnis Bapak sendiri dengan tim manajemen, ke depan ini kira-kira apakah produk yang tadi Bapak baru sebutkan, ada roti, akan menjadi perhatian juga bagi Bapak untuk sangat dikonsentrasikan juga di usaha Bapak? Betul. Kita sempat Pak, sekitar 2021 kita ada ngobrol internal bahwa kita ngelihat potensi pastry kita itu bagus. Kita punya peluang di situ Pak. Kita sempat berpikir, oke deh, maybe kita bisa nanti bikin suatu konsep, bukan kopinya yang dijual, bukan kopinya di brandingin di depan Pak, tapi adalah pastry-nya. Jadi kita bikin toko pastry, tetap ada kopinya, cuman yang kita brandingin utama adalah pastry-nya, tentu dengan varian lebih banyak jenisnya Pak. Iya. Jadi tidak melulu untuk yang ke depan itu selalu kopi terus yang dikedepankan. Betul. Tapi juga bisa aja nanti pastry-nya. Bisa, kan pastry ini macam-macam Pak. Luar biasa gedenya. Dan juga trennya juga terus naik. Karena anak-anak muda kita, dan ya anak-anak muda kita sih sangat cepat kan berinteraksi dengan info-info yang ada di luar. Ya kan? Apa yang lagi ngetren di Korea, apa yang dimakan orang bintang di drakor. Mereka sekarang juga ini. Ya, bintang-bintang drakor, bintang-bintang grup band Korea juga memberikan influence pada produk-produk pastry. Berikutnya Pak Vincentius Yudi dari mana belum disebutkan kotanya, tapi kafe kan yang jual utamanya adalah kopi. Terus untuk cake dan dessert pendukungnya bagaimana? Nah, apakah variannya harus banyak yang fresh everyday? Oke, jadi sudah dijawab sih, ke depan akan concern ke sana ya Pak ya? Betul. Jadi kalau misalnya variannya harus banyak dan fresh everyday, mungkin yang maksud adalah harus seberapa banyak sih gitu. Ya, ini pentingnya forecast sih Pak. Nah itu tadi. Pentingnya meeting, pentingnya forecast, evaluasi supaya kita tahu nih produk A kita bisa jual 1.000 per minggu gitu Pak.
oke, let's say kita create 1010. Jadi kita punya spare 10 gitu misalnya, Pak. Misalnya produk B ini aduh agak low nih jalannya. Let's say seminggu cuman kejualan 50 gitu misalnya. Yaudah deh, kita jangan dong create-nya 100. Let's say kita create yang sama. Itu pentingnya forecast, Pak. Yeah. Karena akan berhubungan sama belanja bahan baku tuh, Pak. Sama cost bulanan. Kayaknya dulu orang Astra belajar dari dulu jualan mobil, dibikin forecast. Nah ini sama diterapin di kafe. Oke. Dari Ibu Nuraida di Makassar. Yeah. Nomor 1, bagaimana upaya Bapak agar kedai kopi Bapak bisa semakin berkembang dan bertahan dari persaingan selama pandemi? Yeah. Itu tadi lagi nih, branding. Benar kan Pak? Benar. Iya itu. Jadi kan orang nggak bisa keluar rumah waktu pandemi. Jadi kita dari brand offline yang sama sekali Pak, kita 2020 itu kita nggak punya online. Nggak punya ya? 2020 nggak ada online? Nggak ada online sampai akhirnya terjadi pandemi. Iya. Dan kita pivoting, kita punya marketplace. Oh, gitu Pak. Tadi kita nggak punya sama sekali Pak. Full offline aja ya? Full offline. Pengunjung datang aja ya? Benar, full offline. Sampai akhirnya pandemi terjadi, ya kita harus pivoting menjadi online brand. Yang kita pikirin adalah ya gimana caranya kita punya barang jualan yang fit buat dijual secara online Pak. Online. Oke. Nomor 2 dari Ibu Nuraida yang di Makassar tadi. Mengapa sih beberapa pengusaha kedai kopi tetap langgeng, sedangkan yang lainnya sulit bertahan? Dan bagaimana para produsen dan pengecer berinovasi untuk terus mengantarkan kebutuhan kafein bagi para penikmat kopi? Ya. Bagaimana tetap langgeng, sedangkan lainnya sulit bertahan? I see. Maybe bisa gini sih Pak. Bagaimana bisa bertahan? Kalau kita seorang pengusaha yang memang uangnya banyak, ya marketnya ada, terus jualan juga bagus, pasti kita akan bisa buka cabang terus. Yang menjadi challenge adalah gimana kalau kita punya uangnya limit, terbatas, tapi kita tetap mau buka cabang. Nah itu. Gitu. Oke, ada beberapa opsi Pak, kita bisa jalanin. Let's say misalnya yang paling berat itu adalah sewa tempat. Sewa tempat, ya. Kita harus ketemu landlord, yang let's say mereka mau untuk bagi hasil. Nah, oke. Jadi nggak melulu dia hanya terima uang sewa. Terima uang sewa, betul. Kita bisa diajak ke dalam bisnis kita ya. Diajak dalam bisnis kita. Baginya bisa dari revenue share atau dari net profit. Profit sharing. Profit sharing. Atau revenue sharing. Atau revenue sharing. Ini kan tinggal kita berhitung dan nego gitu Pak sama landlordnya. Kemudian bisa juga kita, kalau kita udah punya brand yang cukup established, cukup terkenal, terus kemudian udah banyak yang suka dengan brand kita juga bisa mulai dengan kayak gini Pak. Misalnya Pak Petrus mau buka 2 coffee, tapi 2 coffee hari ini pengen banget buka sama Pak Petrus, tapi kita nggak punya capital yang cukup nih. Dan saya bilang Pak Petrus, Pak, gimana kalau misalnya Bapak all investment datang dari Bapak, saya charge di management fee. Oh, oke. Gitu. Itu masuknya, orang mungkin ngeliatnya enak juga ya 2 coffee masuknya secara gratis, tapi kan nggak, ada brand yang udah dibangun nih Pak. Iya, investasinya udah berapa lama tuh. Ada brand yang udah dibangun, ada sistem, ada manajemen, ada kualitas yang kita jaga. Gitu. Itu yang saya tawarin misalnya ke Pak Petrus. Oke. Jadi tidak melulu kita pakai cara yang tradisional ya, yang lurus-lurus saja, bisa juga belok-belok. Yang penting tujuannya tercapai untuk pengembangan bisnis kita. Dan usaha kopi di tahun 2022 atau mungkin ini udah menjelang akhir tahun sampai tahun depan kira-kira gimana Pak? Saya sih ngelihatnya masih bertumbuh ya Pak. Ada banyak sekali coffee shop yang bertumbuh, mau buka. Gitu. Produk-produknya secara tren? Produk-produknya secara tren saya rasa masih di sekitaran es kopi susu dan milk base sih Pak. Milk base. Milk base seperti cappuccino dan latte. Oke. Baik. Kayaknya saya harus stop tanya jawabnya. Ntar nggak beres-beres nih. Karena maklum lah, bisnis cafe itu seksi banget ya. Dan juga ternyata orang tuh tergiur pada keinginan untuk buka kafe. Katanya keren juga ya punya kafe, bisa undang teman-teman ngopi di tempatnya, jadi nggak usah keluar duit di kafe orang lain.
Ya, sekaligus juga dapat duit dari pengunjung kafe yang datang. Tapi ternyata tidak semudah itu, tidak seperti itu, sesederhana itu. Banyak hal-hal yang ternyata juga menjadi romantika dan dinamika dalam usaha kafe yang bisa bikin kita nangis berdarah-darah. Itu tadi semua udah dijelasin dan bagaimana kiat-kiat mengatasinya oleh Pak Wempi yang merupakan pengusaha kopi dari 2 kopi yang sudah punya 8 gerai, 7 di Indonesia, 1 di Amerika Serikat. Pak Wempi, terima kasih ya Pak. Thank you Pak. Sudah sharing banyak dan ini sharingnya nggak ditutup-tutup, dibuka semua isi perutnya. Walaupun tidak detail, tapi paling nggak kita tahu ya bahwa hal-hal yang terjadi itu tidak melulu karena faktor luar, faktor internal pun juga sangat sering terjadi. Ya. Untuk bagi yang mau tertarik, mau lihat-lihat apa saja produk dan layanan yang ada di 2 Coffee, IG-nya apa nih Pak? 2 Coffee Pak. 2 Coffee ya? 2 Coffee. Jadi IG-nya juga 2 Coffee ya. Demikian acara kita hari ini. Saya Petrus Gandamana dari Bareka Media beserta tim kreatif dari Bareka Media mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda serta juga kepada Procis yang mendukung acara ini. Sampai jumpa di dalam acara kita bulan depan. Bye.